Saudara, untuk mengantisipasi warga yang mudik dengan kendaraan pribadi, petugas kepolisian Satlantas Polresta Bandung merazia kendaraan di sejumlah lokasi. Hari ini, petugas Satlantas Polresta Bandung melakukan razia kendaraan di depan pintu keluar tol Cilenyi. Dalam razia ini, petugas masih menemukan kendaraan yang akan mudik ke Jawa Barat, sehingga polisi harus memerintahkan pengendara untuk berputar arah kembali ke kota asalnya. Hingga siang tadi, lebih dari 100 kendaraan yang sudah diminta berputar arah karena melanggar aturan larangan mudik. Itu ingin mudik, terlihat dari barang-barang yang ada, kemudian terlihat dari asal muasalah beliau, kemudian ada juga yang tidak memiliki surat keterangan, sehingga kita meminta yang bersangkutan untuk bisa memutar balik, untuk bisa kembali ke asalnya. Karena untuk saat ini ada perintah yaitu untuk mudik sendiri pun dilarang, sehingga kita mohon masyarakat untuk bisa berdiam diri di rumah dan melaksanakan. Penjagaan juga dilakukan polisi di jalur arteri Bekasi-Karawang. Hari ini petugas masih menemukan bus yang nekat membawa penumpang. Salah satunya bus akap dari Jakarta tujuan Cirebon dan Kuningan. Bus ini membawa puluhan pemudik hingga petugas gabungan memerintahkan pengemudi bus untuk berputar kembali ke Jakarta. Petugas bertindak tegas meski awak bus dan sejumlah penumpang meminta agar bus bisa meneruskan perjalanan. Evaluasi pelarangan mudik, saya tanya langsung kepada Kepala Bagian Operasi Korps Lalu Lintas Polri, Kabag Ops Korlantas Polri, Komisaris Besar Benyamin. Pak Benyamin, selamat sore dengan Riko. Ya, selamat sore. Pak Benyamin, evaluasi hari kedua larangan mudik ini seperti apa? Jadi untuk evaluasi hari kedua larangan mudik ini, ya sampai dengan saat ini kita sudah menerima laporan dari hampir seluruhnya Polda yang ada di Jawa, kemudian dan Polda Lampung. Untuk kegiatan yang kita lakukan mulai dari kemarin pagi ya itu berbeda dengan hari ini. Kemarin pagi itu paling banyak sekali dari jam 00 sampai jam 6 ya, jam 6 pagi itu cukup tinggi sehingga dari Polda Metro maupun Polda-Polda lainnya ini untuk mengembalikan kendaraan memang cukup tinggi, dan untuk hari ini ada penurunan. Namun dari keseluruhan itu jumlah yang ada di Jakarta ini saja yang sudah dikembalikan sampai dengan jam 12 siang tadi mencapai sekitar 3.283 kendaraan yang diputar balikan ya. Tapi total keseluruhan dari Lampung sampai dengan Jawa Timur ya itu mencapai 5.041 kendaraan yang sudah dikembalikan. Pak Benyamin, ini kan masih banyak warga yang berarti coba-coba untuk mudik karena nggak tahu atau karena coba-coba. Untuk besok dan selanjutnya apakah akan ada sanksi yang lebih tegas selain putar balik? Kebanyakan sih mencoba ya, karena mereka rata-rata itu sudah tahu, sudah mengetahui bahwa tanggal 24 jam 00 itu larangan mudik. Nah kemudian kita dapati juga kemarin pagi itu masih ada terminal atau bis-bis yang ada di terminal itu masih mengangkut penumpang. Tapi ketika mereka sampai di perbatasan ya harus kembali lagi ya. Dan sanksi sampai dengan saat ini kita tidak akan menerapkan sanksi selain mengembalikan kendaraan itu. Sorry Jadi, Pak, tidak akan menerapkan sanksi? Iya betul, tidak akan menerapkan sanksi apapun, hanya mengembalikan kendaraan itu ke tempat asal berangkat ya. Tilang pun tidak. Oke, saya mesti konfirmasi soal sanksi ini Pak, karena jubir Kementerian Perhubungan bilang tanggal 7 Mei 2020 mulai diberlakukan sanksi secara penuh. Itu apa maksudnya Pak? Begini, itu kan PSBB ya. Kita tidak menerapkan PSBB karena ini di luar tempatnya PSBB ya. Jadi khusus yang mudik saja ini. Kalau untuk bagian pekerja-pekerja lain itu tidak. Jadi yang menerapkan sanksi itu kan nanti ya silakan kalau nanti dari perhubungan akan menerapkan sanksi itu mungkin ke pengusaha bis misalnya ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang lainnya kita tidak akan menerapkan sanksi. Dan bisa juga kita dengan diskresi kepolisian misalnya nggak usah pakai sanksi, kita kembalikan saja, bisa juga seperti itu.
Oke, saya mesti tanya lagi karena kalimat dari jubir Kementerian Perhubungan adalah kepolisian dan sebagainya, jelasnya regulasi transportasi terkait larangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Larangan dilakukan bertahap dan sanksi penuh akan diterapkan pada 7 Mei 2020. Jadi saya ingin konfirmasi sekali lagi, sampai larangan mudik ini selesai, entah itu kapan, misalkan tidak akan ada sanksi selain putar balik. Saya pastikan tidak akan ada sanksi. Ya, 7 Mei itu nanti bagi kita hanya evaluasi saja, ya, tidak akan kita berikan sanksi. Oh, masyarakat lagi susah nanti diberi sanksi 100 juta lagi, mau bagaimana lagi nanti orang-orang itu. Kepolisian merasa tidak perlu ada sanksi tegas? Saya kira dengan mengembalikan kendaraan ini ke daerah asalnya sudah merupakan sanksi ya. Kita sudah melihat masyarakat itu. Nah, contohnya tadi saya dengar dari pembawa berita ini ya, ada kendaraan yang dikembalikan, mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan petugas di lapangan, mencoba untuk terus tapi dikembalikan lagi ke arah Jakarta. Kan itu sudah merupakan sanksi. Mereka sudah kecewa itu ya, belum sudah mengeluarkan uang, belum si sopirnya ini sudah mengeluarkan uang untuk membeli BBM juga ya, sudah tenaganya capek juga ya, itu juga sudah sanksi juga itu ya. Nah, kita sudah mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik ya, untuk tidak berangkat. Ya sudah kita kembalikan. Pak Benjamin, ya. Bagaimana memastikan bahwa pengendara ini yang mencoba mudik tidak lolos ketika melewati jalur-jalur alternatif, karena hari ini tadi ada beberapa laporan masih ada yang lolos. Ya begini ya. Jalannya ini juga kan banyak yang bisa kita sebut jalan tikus, baik itu sepeda motor maupun mobil. Jalan-jalan yang kita sekat ini juga rata-rata adalah jalan protokol, jalan besar ya, baik tol maupun jalan nasional. Beberapa ada juga di jalan-jalan arteri ya. Kita tinggal meminta kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi aturan ini. Namun bila lolos di satu jalan di satu kabupaten, nanti di kabupaten lainnya kan ada. Ya syukur-syukur dia nggak kena gitu kan. Lolos di satu kabupaten berikut, di kabupaten depannya ada lagi gitu kan. Jadi terus, bahkan nanti dikhawatirkan kalau dia mencoba terus, nanti ketika dia tidak sampai ke tujuan, bahkan ketika dikembalikan dia hanya akan ada di jalan aja, nanti ke Jakarta juga mungkin ditutup, lanjut juga mungkin nggak bisa juga gitu ya. Kira-kira gitu Mas. Oke, kalau kita bicara, ini kan Sabtu Minggu relatif lebih turun ya Pak jumlah kendaraan harusnya. Tapi untuk Senin dan di hari kerja itu gimana antisipasinya? Ada kemungkinan ada kenaikan juga ya. Tetapi di sini kan kita memilah. Contohnya seperti di perbatasan Karawang dan Bekasi. Kemarin pagi kita mendapati ternyata banyak juga orang yang mengemudikan kendaraan pribadi ini bukan untuk mudik. Mereka untuk bekerja di Karawang. Nah, kita fleksibel di situ. Yang kita cari adalah orang yang mudik. Jadi orang yang memang bekerja itu tidak kita kembalikan, silakan berjalan. Bahkan ngebedainnya gimana Pak? Kita tahu dong bawaan barangnya ya, isinya mungkin di situ. Orang dengan berpakaian kantor dengan orang berpakaian mau mudik yang santai, yang dengan membawa gembolan besar, tas, kan kelihatan ya. Ya, atau mereka juga menunjukkan kartu karyawannya, kartu identitas karyawannya, memang dia bekerja di sini gitu kan. Itu bisa kita lewatkan, tidak ada masalah. Bahkan jadi juga ada penduduk ya, berbatasan dengan wilayah sebelahan gitu ya, dengan Bekasi dan Karawang. Ini kita bebaskan untuk melintas, nggak ada masalah. Oke. Mereka bukan mudik. Pak Benjamin, jadi untuk penyekatan ini ada berapa totalnya Pak keseluruhan? Keseluruhan ada 52, khusus untuk penyekatan mudik saja ya. Tetapi yang di Jakarta ini saja, yang besar saja ada 4 ya, yang besarnya ya. Kemudian yang masuk wilayah PSBB Jakarta Bogor, Bekasi, Jabodetabek itu termasuk yang ada di Puncak dan di Cigombong. Ya. Okay. Kemudian yang lain-lainnya ada juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur juga ada. Jadi tidak hanya di jalur tol dan jalur protokol saja gitu ya Pak? Tidak. Hanya di jalan-jalan nasional biasa pun ada.
Setelah dari 2 hari ini Pak, apa yang kemudian akan ditambah? Maksudnya kepolisian belajar apa sehingga warga lebih taat lagi seputar aturan ini? Kalau kita lihat di evaluasi di hari kedua ini kita sudah bersyukur ya. Adanya penurunan dari hari pertama ke hari kedua ini ya. Mudah-mudahan ini juga penurunan ini juga merupakan kesadaran masyarakat gitu. Udahlah nggak usah mudik karena dijaga daripada saya akan repot di jalan gitu ya. Walaupun dengan keterpaksaan gitu ya. Tetapi ini kan tujuannya baik agar masyarakat selamat dari bahaya yang sedang melanda di kita ini sekarang. Baik, Komisaris Besar Benyamin. Terima kasih Pak Benyamin meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Terima kasih.